Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini akan membahas pelajaran meneruskan materi yang telah dipelajari oleh guru kalian sebelumnya, yaitu memahami tentang isi daripada surat Al-Lail ya. Dan materi sebelumnya tentang memahami isi kandungan dari surat Al-Lail. Nah, di bab kali ini kita akan mendeskripsikan atau kita akan menelaah dari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sebelum itu silakan untuk berdoa dulu sebelum belajar. Silakan. Selanjutnya saya akan mengaksen kelas 7B ya. Abdullah Ahmad Rifai, Ahmad Fudla Azamzami, Alda Azkia, Amelia Nuraini, Cinta Tri Rahati, Ikran Fakih, Kemana? Sakit? Kalau di bawah atau di luar? Apanya? Paulina Ismi, Grisela, itu namanya Haikal, Hadir. Muhammad Rizky Putra. Muhammad Ali Yasin, Muhammad Rizky Salahuddin, Muhammad Guntur Regi, Muhammad Hajjaj Al-Hasbi, Muhammad Iqmal Ramdhani, Muhammad Syafiq Ibrahim, Muhammad Zio Padilla, Najma Nur Khofifah, Najwa Amalia, Niza Fakih Saifullah, Nur Syifa Amalia, Maka Adiana, Reski Nur Fadilah, Saiful Cahyono, Salwa Khairunisa, Santi Lutfiatus Sahla, Zaihan Amir Oktaviana, Rifal Syapana, Cahyani Nur Rahimah. Siapkan buku tulisnya. Kita akan memasuki pada bab keempat dengan judul bab yaitu memerintah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Sebelumnya saya ingin tanya tentang
memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Memperindah bacaan Al-Quran itu apa? Oh, yang terakhir memperindah bacaan Al-Quran itu namanya Qur'an. Qur'an itu berarti tukang peri gitu. Jadi memperindah itu maksudnya bukan hanya tentang lagam, tapi dari tata cara baca Al-Quran. Ya, ulah dudikeun ka anu panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Nah sehingga Al-Quran ini memiliki keistimewaan sendiri. Tidak ada bacaan selain Al-Quran yang diatur sedemikian rupa. Contoh, orang belajar bahasa Inggris, gak diajar panjang pondok itu iwalnya di Al-Quran, kecuali di Al-Quran ya, yang membuat bacaan itu dibuat seindah mungkin. Bahkan Al-Quran ini telah menjadi perhatian sejak 14 abad. Para pakar peneliti baik yang muslim ataupun yang non-muslim itu meneliti satu persatu ayat Al-Quran, bahkan huruf demi huruf itu diteliti. Nah sehingga di dalam Al-Quran ya secara garis besarnya bahwa Al-Quran ini terdiri atas berapa surat? 114. Tuh, ayatnya berapa? 6.660. Nah itu hasil daripada penelitian ya para ulama, penelitian dari para cendekiawan yang meneliti tentang Al-Quran. Nah, banyak motivasi tersendiri daripada membaca Al-Quran. Contoh, kalau membaca Al-Quran ingin apa? Yang nawan membaca Al-Quran, bang? Hah? Tokan membaca Al-Quran? Jadi kayak cewek membaca Al-Quran, saudara. Asal membaca Al-Quran yang nawan? Ayo masuk surga. Terus, asal baca Al-Quran? Ada membaca Al-Quran ayo nawan? Nah, orang yang baca Al-Quran jadi ayo bisa. Udah bisa belum? Udah semuanya udah bisa baca Al-Quran? Harus dong. Orang Islam itu harus bisa membaca Al-Quran. Nah banyak ya motivasi tentang kenapa sih kita membaca Al-Quran. Ada yang motivasinya karena ingin mendapat pahala, ya tadi ada yang ingin masuk surga, ya betul karena semua ini dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak ada yang ingin karena mendapat keberkahan, ya ada yang ingin menjadi kan Al-Quran ini sebagai obat, banyak ya. Nah sekarang kita akan mencermati ya bacaan Al-Quran dengan mencermati daripada hukum-hukum bacaan ya. Nah kita mulai daripada mencermati daripada bacaan Al-Quran tentang hukum yang paling mendasar, hukum bacaan Al-Quran yang paling mendasar, yaitu hukum bacaan mad. Nah, secara garis besar di dalam bab ini kita tidak akan membahas seluruhnya hukum mad ya, tapi ada beberapa yang akan kita bahas. Mungkin untuk yang lebih lanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah untuk bacaan mad ini perlu kalian ketahui bahwa bacaan mad ini terbagi atas
beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut mad asli atau mad tabi'i. Kemudian ada yang disebut mad far'i. Nah, mad far'i ini banyak. Mad far'i ini banyak cabangnya. Namun yang akan kita bahas cuma dua, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz muttasil. Nah, ini fokus kita pada pertemuan ini adalah kita akan membahas tentang mad asli dulu, mad tabi'i. Karena bacaan Al-Quran ya, yang mana dibaca panjang, yang mana dibaca pendek itu akan tetap diketahui kalau kita setelah memahami dari mad asli atau mad tabi'i. Mungkin di pesantren sudah pasti dijelaskan pelan-pelan, terus di pengajian juga di rumah-rumah kalian sebelum datang ke pesantren juga pasti telah mempelajari tentang mad asli atau mad tabi'i. Oke, selanjutnya mengenai mad asli atau mad tabi'i ini, kita akan mengetahui tentang dari definisinya dulu, karena semuanya akan lebih mudah apabila kita mengetahui daripada pengertian dari mad asli atau mad tabi'i. Ini sudah ya. Nah, sebelum kita membahas secara keseluruhan tentang mad tabi'i, kita akan mengetahui dulu tentang pengertian daripada mad. Apa itu mad? Panjang. Secara bahasa itu mad itu tambah. Jadi apapun yang bertambah itu adalah mad. Kurang panjangan umur berarti itu mad. Nah, tapi menurut ulama ilmu tajwid adalah mad itu memanjangkan. Itu huruf atau suara. Menurut ulama bahwa mad tabi'i ini adalah memanjangkan suara huruf yang harus dibaca panjang. Jadi ketika
di dalam bacaan Al-Quran itu terdapat tanda mat, maka itu harus dibaca panjang. Berapa harkat panjangnya? Dua harkat. Panjangnya 2 harkat. Atau kabar alif? Berapa alif? 1 alif. Hurufnya itu ada 3. 1 alif, 2 Wow. oh, 3 Iya. Nah, alif akan dibaca panjang huruf apabila bertemu alif berbariskan kata. Jadi suatu huruf akan dibaca panjang apabila huruf tersebut berbaris kata. Contoh seperti lafaz wakanu. Nah, lihat di sini ada huruf K menghadapi huruf alif, barisnya patah, maka huruf K ini harus dibaca panjang. Hukumnya adalah mad tabi'i. Terus yang kedua wawu. Suatu huruf akan dibaca panjang apabila bertemu huruf wawu dan huruf tersebut berbaris doma. Contohnya seperti lafaz amanu. Lihat di sini ada wawu sukun. Sebelum wawu ada huruf nun berbaris doma, maka huruf nun ini harus dibaca panjang. Berapa harkat panjangnya? 2 harkat. Kemudian yang terakhir ya. Huruf ya akan suatu huruf yang bertemu ya akan dibaca panjang apabila huruf tersebut berbaris kasroh. Contohnya seperti lafaz alladzina. Nah, di sini ada huruf ya sukun. Sebelumnya ada huruf za. Huruf za ini berbaris kasroh bertemu dengan ya sukun, maka huruf za ini harus dibaca panjang. Berapa harkat panjangnya? 2 harkat. Nah, itu jadi sudah paham ya mengenai tentang hukum bacaan mad tabi'i. Nah, sekarang saya ingin kalian lebih memahami. Saya akan membagi kalian beberapa kelompok. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya tentang hukum bacaan mad tabi'i. Ya, tentang hukum bacaan mad tabi'i dan juga contohnya. Di sini sudah ada yang pernah dibagi kelompok? Belum. Sebangku. Sebangku terlalu sedikit. Nanti biar saja. Saya foto, sama yang ini. Dua ini 7 kelompok. Ada yang 4, ada yang 3 ya. Dengan teman kalian, cari teman kalian sebanyak maksimal 4, minimal 3. Saya gimana, Pak? Maksimal 4, minimal 3. Mana? Ada mana? Nah, tugasnya apa? Tugasnya
Tugasnya kalian mencari tahu definisi dari mastobiko. Dimulai dari pengertian, ya. Pengertian hukum. Terus juga kalian akan membuat contohnya. Contoh ditulis dalam bentuk tabel. Nah, cari di dalam ayat Al-Quran sebanyak 5. Nah, cari kata kalimat yang mengandung hukum bacaan mastobiki. Contohnya seperti apa? Tadi al-lazina atau yang lebih spesifik ya, karena akan membahas tentang Quran suratnya. Nah, ini contoh. Inna syani'aka huwal abtar. Ini ada hukum bacaan shin menghadapi huruf alif barisnya fathah. Ada yang tahu ini surat apa? Inna syani'aka huwal abtar. Surat mana? Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Seberapa? Ayat terakhir seperti seberapa ayat Al-Kautsar? 3. Ayat seberapa? Ayat berayat Al-Kautsar, hei. Coba hei. Berayat Al-Kautsar. Terakhir ayat seberapa? Inna syani'aka huwal abtar. 3. Hah? 3. Berapa? 3. Nah, keterangannya boleh bebas tergantung kalian mau menurut bahasa kalian. Contoh seperti yang lebih simpel, ada alif sesudah fathah. Kalian cari di Al-Quran ayatnya atau minimal panjang karena ayatnya minimal beberapa kata ya. Quran tidak kak inna syadiaka ditulisnya syarul belah, tapi harus dengan kalimatnya. Ya, harus dengan kalimatnya. Terus tulis ayat berapa, ya surat apa, dan keterangan. Ya, kenapa ini dibaca dengan disebut dengan mastobiki. Dan juga cari kalian pengertian yang kalian simpulkan tentang mastobiki dari pengertian hurufnya. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan kelas, ya, presentasikan. Oke, silakan untuk dikerjakan. Dimulai diskusi. Ada? Oh, ya. Apakah dari saudara orang? Ya, terus apa? Ini apa? Itu, itu ini karunya. Dia.
Kameranya dimulai dari sekarang. Qurannya ya tuh. Ya. Dari bahasa sahabatnya lagi. Kami dari kelompok satu. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan gas. Memperkenalkan sama saya menggunakan beda Perhatikan. Sumbernya adalah dua tiga Terus hasil temuannya. Surat Yusuf ayat 52. Keterangan ada ia sudah masuk. Dua berarti tubuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Keterangan ada alif sesudah fathah. Contoh ketiga. Quran surat Al-Imran ayat 11. Ada alif sesudah fathah. Contoh keempat, Quran surat Ar-Rum ayat 55. Ada wawu contoh kedua, Quran surat Al-An'am ayat 120. Ada ia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua. Adek, pengertian Allah yang jelaskan di bujuk contoh awalnya. Pengertian Allah jelaskan mantap ini yang kalian simpulkan dari materi tadi yang telah kita bahas. Tak maju kelompok dua ini, waktu tadi terasa ya materi Dipercepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hobi menurut kalian apa?
Surat An-Naba ayat sesudah kata Waalaikumsalam. Nah, kelompok 3. Nah, lagi pedas. Kamu kenalan. Nah. Baik. Kami yang representasikan kamu dari kami dari representasikan dana umum lebih. Nah, perkenalan lah. Perkenalkan nama saya Bayu. Perkenalkan nama saya Rizky. Perkenalkan nama saya Bob. Mau pengertian matematika. Ingat. Enggak. Bapak tuduh-tuduh. Lila. Matobi adalah Skip. Kita tulis Pak. Sok contohnya langsung. Contoh. Ini contoh lah. Sok kejewa. Contoh nomor 1. Surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Keterangan ada alif sudah patah. Ihdinas Siratal mustaqim. Mana eta ihdinas mau dibaca ayeuna? Ane tamu mah kan usin. Ane satu kali. Salah satu. Terus dua. Contoh nomor 2 surat Al-Baqarah ayat 2. Min syarri ma keterangan ada alif sudah patah. Salah terus. Contoh nomor 3 Quran surat An-Nas ayat 5. Al-Ladzi wasufi keterangan ada ayat surat Kasrah. Terus salah eta. Contoh nomor 4
Al-Lahab ayat 5. Keterangan ada alif sudah patah. Oh. Pada nomor 5 yang asalnya bahwa kata nomor 5 bisa ada yang 3 yang asalnya bahwa dalam keterangan ada alif sudah patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama demikian presentasi gitu. Kelompok 4. Nah, dirinya. Latihan. Cari. Nyampe. Lakukan. Tapi dibaca 2 kali. Tentang Taliban. Kita dapat satu alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ayat Enggak.
Ayat 1. Informasi yang saya dapatkan bahwa kelas ini adalah kelas yang paling ceremeng. Lagi ngomong, nada presentasi kata-kata full. Nah, untuk penutup kita simpulkan daripada pertemuan ini. Jadi tentang hukum bacaan Martobi tadi belum ada yang bisa mempresentasikan tentang pengertiannya secara jelas ya. Jadilah dari pengertian sekarang contoh buah. Jadi Martobi ini adalah ada tema artinya panjang. Nah, Martobi adalah hukum bacaan di dalam Al-Quran ya, yang harus dibaca panjang apabila bertemu dengan 3 huruf Martobi ini. Kalau hurufnya Ya. Iya. Nah, kalau kita sudah mengerti paham tentang Martobi, maka ketika kita mendengarkan orang lain yang membaca Al-Quran, terus oh si Jema salah ya bacanya. Contoh umpamana adik kurangnya di lembur di rumah, atau kan teman kurang membaca Al-Quran, oh si Jema salah bacanya. Martobina itu dibaca panjang, itu hukum bacaannya jelas. Kita bisa membedakan mana orang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, mana orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan mana orang yang asal-asal ada membaca nate gitu. Maka penting untuk kita semuanya untuk bisa mengerti paham tentang ilmu tajwid. Hukumnya kita mencari ilmu tajwid ya. Hukumnya kita menuntut ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau di kampung kita ada orang yang menuntut ilmu tajwid 1 orang saja, maka 1 kampung tersebut terbebas daripada dosa. Tapi kalau di kampung tersebut tidak ada yang mempelajari ilmu tajwid 1 orang pun, maka 1 kampung tersebut akan mendapatkan dosa. Nah, kalau kita ya belajar ilmu tajwid, berarti kita telah menggugurkan dosa daripada saudara-saudara kita yang berada di kampung kita. Maka ya, untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka ilmu tajwid harus kalian pelajari, harus kalian perdalam. Ngerti ya? Ya. Terus untuk tugas di rumah dan titipan dari Pak Wahyu, kita sampai di kelas dikerjakan per kelompok. Ya, dikerjakan per kelompok, di tulis isinya aja. Oke, laki-laki yang perempuan 52.
Nah itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa menerapkan ilmu tauhid di dalam membaca Al-Quran. Sekian untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda pelajaran saya.